Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasihmu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Ria dimanapun kita berada yang sedang mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena dipertemukan kembali dalam suasana kebaktian secara online. Saya percaya walaupun ibadah kita diadakan sedemikian, tetapi saya percaya berkat Tuhan tidak membatasi keadaan kita untuk beribadah. Kita terus doakan agar situasi virus COVID-19 ini, khususnya di negara kita, akan berlalu bahkan lenyap di bumi kita, Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Engkau telah menyertai memimpin kami seminggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini sekali lagi Bapa, kami kembali bersama di dalam ibadah walaupun di dalam keadaan ibadah dalam online. Tapi kami bersyukur karena kesempatan yang Engkau berikan di tempat kami masing-masing. Pimpin sertai Tuhan sepanjang kebaktian ini berjalan, dimanapun mengendali anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan hati mereka di dalam melayani untuk sepanjang hari ini. Kuasai tempat kami masing-masing ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa hati, pikiran dan jiwa kami hanya tertumpu pada Engkau dalam beberapa waktu ini untuk memuji memuliakan Engkau. Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu supaya sepanjang ibadah online ini dijalankan, kiranya Engkau memberkati supaya ianya berjalan lancar dalam pernyataan dan perlindungan Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau di surga. Ini doa kami, inilah permohonan dan pengucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian ini, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkatkan sekali lagi pujian ini,
segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Ria, di mana saja Anda dapat mengikuti ibadah online kita pada pagi ini. Pertama, bersyukur kita kepada Tuhan atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungannya kepada kita sepanjang minggu ini. Kita sehat dan terhindar dari segala musibah dan malapetaka serta sakit penyakit, khususnya COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Ini tentunya hasil dan berkat dari doa-doa dan iman kita bersama kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terus mengamalkan gaya hidup sehat dengan menuruti segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, agar kita terus terhindar dari pandemik
yang jahat ini dalam usaha kita bersama untuk memutuskan penularan penyakit ini. Marilah kita bertanggung jawab atas pribadi kita, keluarga, masyarakat, dan negara kita sendiri. Pagi ini kita berbicara tentang tanggung jawab, yaitu tema bulanan gereja untuk bulan Juni ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Roh Kudus memimpin kita dalam pembelajaran firman Tuhan pagi ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-mu kepada kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami dapat beribadah kepadamu lewat ibadah online ini. Mari Roh Kudus pimpin kami agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, dan kami mengerti kehendak dan isi Tuhan sendiri untuk setiap pribadi kami, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan mari anak-anak Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bercakap tentang tanggung jawab, semua kita tidak mengira usia, sama ada orang muda, orang yang sudah dewasa, bahkan orang yang sudah tua, punya tanggung jawab tersendiri. Tanggung jawab sosial dalam kekeluargaan, masyarakat atau community, dalam pekerjaan kita bertanggung jawab atas majikan yang memberi kita upah atau gaji. Sama ada kita kerja di dalam kerajaan atau swasta. Demikian juga kita punya tanggung jawab terhadap negara, terhadap negeri kita, juga terhadap gereja dan pelayanan serta pekerjaan Tuhan. Terlalu banyak pengajaran dalam Alkitab tentang tanggung jawab. Tidak mungkin kita dapat menghabisinya pada hari ini. Tanggung jawab mengikut Kamus Dewan bermaksud suatu tugas yang mesti dilakukan. Apakah itu arahan, peraturan, atau hukum yang mesti dituruti atau dilakukan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 berbicara tentang tanggung jawab kita dalam institusi kekeluargaan. Tanggung jawab suami-suami yang diberi kepercayaan sebagai kepala keluarga sudah tentu bertanggung jawab ke atas keluarganya untuk memenuhi keperluan, baik keperluan jasmani, keperluan ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Demikian juga dia berbicara tentang tanggung jawab para istri, yaitu penolong untuk membantu para kepala keluarga mengurus keluarga mereka. Tanggung jawab anak-anak ada juga disentuh di dalam ayat ini, supaya anak-anak senantiasa menuruti segala perintah ibu bapa dan menjaga nama baik keluarga. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 pula berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap kerajaan, di mana dikatakan di dalam ayat itu, tunduklah kepada pemerintah.
dan banyak lagi yang lain. Namun pagi ini saya mau membawa kita melihat satu tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Tanggung jawab hakiki yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu mari kita membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-25, dan saya hanya mengambil ayat yang saya ingin highlightkan di sini yang menjadi pelajaran kita dan menjadi sumber khotbah kita hari ini, yaitu peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Ayat ini adalah kata atau perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk ditulis atau untuk disampaikan kepada jemaat percaya di Tiatira pada zaman atau masa itu, dan kepada kita umat percaya pada zaman atau masa kini. Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Maksud dari kata Yesus ini pasti bukan soal uang, bukan soal harta, pangkat, tetapi adalah soal iman dan keselamatan yang sudah kita terima saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat Yesus kembali nanti ke dalam dunia, pada kali yang kedua, Ia bukan mencari siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling berpengaruh, atau siapa yang paling berkuasa, tetapi Dia mencari siapa yang beriman. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Maksudnya, apakah kita masih punya atau masih memiliki iman yang menyelamatkan itu? Karena dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata peganglah, peganglah sebab ada kerisauan di sini. Ada kemungkinan iman atau keselamatan kita itu bisa terlepas, hilang, atau lenyap. Kalau kita membaca daripada awal daripada Wahyu pasal yang kedua ini, di mana kita menemukan bagaimana Yesus mengatakan bahwa ada pengajaran ataupun ada yang mengikuti pengajaran Jezebel yang mengajar tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan norma kehidupan orang beriman. Disebut atau dikatakan di sini bahwa perzinahan. Saya melihat ini merupakan atau melambangkan keinginan mata, keinginan hati, dan pikiran yang jahat. Dan pikiran yang jahat itu jika dizahirkan dengan tindakan yang salah, pasti ia akan membuahkan dosa. Dan inilah yang akan melenyapkan iman atau keselamatan kita di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat
yang ke-14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Melawan keinginan, kemahuan, dan kehendak, sesuatu yang seringkali sangat sukar bagi semua orang untuk menaklukinya. Itulah sebabnya kenapa iblis selalu menyerang kita atau manusia dengan hal keinginan ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41 dan Markus 14 ayat yang ke-38. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, sekali lagi Yesus berpesan kepada orang-orang percaya di Philadelphia, peganglah apa yang ada padamu, jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Mahkota yang dimaksudkan di sini adalah mahkota kehidupan dan hidup kekal. Mahkota kehidupan dan hidup kekal kita mungkin akan hilang ataupun bisa hilang, diambil oleh orang-orang dunia, ataupun dirusakkan, dilenyapkan oleh pengajaran lain atau pengajaran yang sesat. Justru marilah kita peganglah iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami kembali tentang tanggung jawab hakiki kami sebagai orang percaya untuk memegang serta memelihara iman kepadamu, agar tidak hilang atau tidak lenyap dari diri kami. Apakah itu karena perbuatan dosa kami, atau karena disesatkan oleh iblis dengan pengajaran atau kepercayaan yang sesat. Saya berdoa, Roh Kudus, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami semua, sehingga kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka kelak. Berkati semua jemaat-Mu di SIB Ria yang sudah bersama-sama di dalam ibadah online pagi ini, supaya di mana juga mereka berada, Engkau memberkati, Engkau memelihara, melindungi, sampai kami bertemu di dalam ibadah-ibadah kami yang akan datang. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa,
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.